Oke, baik teman-teman, kita mulai aja ya Zoom-nya ya malam hari ini karena udah jam 8 lebih ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita mulai. Malam hari ini kita belajar satu hal yang sangat menarik ya, satu hal dasar yang wajib kita ketahui menurut saya, wajib. Saya izin mute all ya teman-teman ya. Maaf, saya izin mute all. Oke, nanti kalau mau ngomong teman-teman boleh buka mikrofonnya. Yuk kita mulai. Kita lakukan nafas syukur dan cinta terlebih dahulu. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, Alhamdulillah. Teman-teman tarik nafas panjang. Pelan-pelan, kemudian buang pelan-pelan sambil dirasakan syukurnya, cintanya. Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Boleh dibuka matanya pelan-pelan, teman-teman. Terima kasih ya, teman-teman. Keren sekali. Setelah saya kemarin nggak sempat ngadain Zoom, teman-teman masih mau hadir di Zoom malam hari ini itu Masya Allah, luar biasa ya, teman-teman. Ya. Baik, teman-teman, kita share malam hari ini adalah kita bicara tentang mind, body, and soul. Di sini ada yang sudah tahu apa itu mind? Pasti banyak yang tahu ya, kalau mind itu adalah pikiran, kemudian body adalah tubuh, soul itu adalah ruh, ya. Bisa dikatakan ruh. Dia mengatakan ruh. Ya, cuman saya menggunakan bahasa mind, body, and soul karena memang ini bahasa yang saya dapatkan gitu. Bahasa yang saya dapatkan dari guru saya. Jadi teman-teman, mengapa sih kita itu perlu belajar mengenai mind, body, and soul? Karena itu sejatinya adalah untuk mengenal diri kita. Who am I? Saya pernah bahas sih hal ini. Siapa diri saya? Siapa sih diri saya? Ya, kalau Kalau kita tidak tahu apa itu, siapa diri kita, maka kita akan terjebak dalam identitas. Jadi ini sebenarnya pelajaran dasar mengenai spiritual ya, teman-teman ya. Pelajaran dasar spiritual, kalau Anda tidak mengenal siapa diri Anda, maka Anda akan terjebak dalam identitas Anda. Ya, kenapa kok bisa terjebak? Nanti saya akan jelaskan ya, teman-teman ya. Saya buka di tengah-tengah nanti, karena kalau awal nanti saya menjelaskannya berurutan ya sesuai yang saya tulis. Ini apa ini? Oh ya, tadi baru saja Bu.
baca buku Berani Gagal Bu Yanti. Bukunya keren. Masya Allah, Alhamdulillah. Kerennya di mana nih Pak Wayani? Boleh sharing? Ya, sambil saya baca komennya, sambil saya lanjut ya, teman-teman ya. Kerennya di mana nih? Teman-teman yang sudah baca, boleh dong komentar kerennya di mana nih? Buku Berani Gagalnya. Ya, kalau nggak keren, nggak saya rekomendasikan Pak Wayan pasti itu. Ya, karena memang ini langka. Jadi kalau kita itu biasa diajarkan, ayo sukses, ayo bahagia, ayo, saya potong dulu ya, saya bahas dulu sebentar. Ayo sukses, ayo semangat, ayo bahagia, ayo berkelimpahan, nah, istilah kayak gitu ya. Tapi sekarang itu kita diajak untuk gagal oleh Ilin. Memang sekeren itu ya. Eh, saya lanjut dulu ya, teman-teman ya. Boleh nih kita bahas buku nanti insya Allah di akhir-akhir acara. Oke, saya lanjut dulu ya. Who am I? Mengenai mind, body, and soul, ini teman-teman perlu teman-teman ketahui adalah pelajaran dasar untuk belajar spiritual. Ya, dari sini kita akan tahu who am I, siapa sih diri kita yang sebenarnya, supaya kita tidak terjebak dalam identitas diri kita. Kalau kita terjebak itu akan sangat berbahaya buat kita sendiri dan dampaknya itu sungguh luar biasa ya teman-teman ya. Oke. Oh, oke, teman-teman. Seperti yang kita ketahui teman-teman, soul itu adalah ruh. Nah, ruh itu adalah di zona non materi, bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Soul atau ruh itu tidak memiliki ruang, tidak memiliki waktu. Yang diketahui oleh ruh adalah now atau masa kini. Jadi nggak ada masa lampau, nggak ada masa depan, ruh hanya ada masa kini. Karena tidak ada ruang, jarak, dan waktu ya, teman-teman ya. Dunia energi. Ya, oke, udah pasti paham, teman-teman. Kok tahu jika kita memiliki soul atau ruh? Kok tahu? Nah, sekarang coba teman-teman bedakan tubuh orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Oh, tubuh orang yang masih hidup, yang ada soulnya, ada ruhnya, dia bisa bergerak, bisa bernafas, bisa melakukan aktivitas, bisa lompat-lompat, bisa lari, ya. Kalau sehat ya, kalau bodinya atau tubuhnya sehat, bisa. Kemudian bisa aktivitas dan sebagainya. Ya, hal itu sama dengan HP. HP yang masih berfungsi dengan HP yang sudah tidak berfungsi atau rusak, itu akan sangat beda sekali. Jadi HP yang masih berfungsi itu bisa digunakan nih, masih bisa dibuka. Tapi ketika HP yang sudah tidak bisa berfungsi atau rusak, yang matot atau mati total, itu dia nggak bisa dinyalakan, nggak bisa difungsikan. Nah, itu ya. Jadi itu adalah beda antara tubuh yang memiliki soul atau ruh dengan tubuh yang tidak memiliki soul atau ruh. Ya, teman-teman pasti tahu lah tentang hal ini. Ya, saya nggak perlu menjelaskan lebih detail lagi. Jadi ruh atau soul itu ada di zona materi, non materi maaf, atau zona energi. Sedangkan tubuh itu ada di zona materi. Makanya soul atau ruh itu tunduk pada hukum energi. Sedangkan body atau tubuh tunduk pada hukum materi. Apakah soul? Jika ada pertanyaan, apakah soul tunduk pada hukum materi? Jawabannya tidak. Terus kalau dia bertanya, apakah body atau tubuh tunduk pada hukum energi? Jawabannya tidak. Jadi soul, ruh dengan tubuh itu memiliki hukumnya masing-masing. Ya, soul hukumnya energi, sedangkan tubuh hukumnya materi. Kalau soul, ya.
Kita pejamkan mata aja, kita ini BMW warna merah, udah langsung tercapai. Ketika diri kita ada langsung. Tetapi ketika diri kita itu adalah body atau tubuh, maka ya kita harus tunduk pada hukum materi. Ya, amat sangat mustahil ketika Pak Daryono ada di Bandung, saya di Malang, terus kemudian saya pejamkan mata langsung langsung ada di depan Pak Daryono. Nah, itu amat sangat mustahil ya, teman-teman ya. Jadi, pasti untuk ke rumahnya Pak Daryono yang di Bandung saya butuh waktu, saya butuh jarak, saya butuh naik transportasi, entah itu pesawat, mobil, eh, bis atau kereta api atau kuda atau jalan kaki barangkali ya. Saya butuh kendaraan. Saya butuh waktu untuk sampai ke sana, ya. Jadi ingat bahwa soul ini tunduk pada hukum energi, sedangkan body atau tubuh tunduk pada hukum materi. Ya, kalau ada pertanyaan, apakah soul bisa tunduk pada hukum materi? Jawabannya tidak bisa. Apakah body atau tubuh tunduk pada hukum energi? Jawabannya tidak. Tubuhnya, kalau misalkan minum racun, ya pasti meninggal. Tidak bisa melawan hukum materi. Misalkan Anda orang yang kaya raya di seluruh dunia sekalipun, Anda loncat dari gedung lantai 7, ya pasti babak belur, teman-teman. Ya, jadi udah pasti ya. Hal ini udah pasti. Jadi ya nggak bisa kita tubuh melawan hukum materi nggak bisa. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya pada saat kita berada di dalam perut ibu, itu adalah ada penggabungan antara body atau tubuh dengan soul. Yang akhirnya percampuran antara tubuh dan soul atau ruh ini berubah menjadi mind atau pikiran. Bukan berubah ya. Bukan berubah ya, salah saya ngomongnya. Jadi antara soul atau ruh dengan body jadi satu, akhirnya tumbuhlah yang namanya pikiran. Nah, karena itu teman-teman nggak heran ya kalau misalkan kita seperti yang kita ketahui, 1.000 hari pertama anak adalah masa emas. Ini ibu-ibu yang paling hafal ya. Itu kenapa? Karena anak-anak itu belum tumbuh mainnya. Jadi dari bayi sampai usia 7 tahun itu baru bawah sadarnya saja yang tumbuh. Karena itulah yang disebut dengan 1.000 hari pertama itu masa keemasan untuk anak. Karena di situ kita bisa menanam nih ibaratnya kertas putih, kita udah mulai coret-coret nih. Apa yang kita coret, itulah yang akan menjadi program bagi anak. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih soul atau ruh bergabung dengan tubuh? Karena soul atau ruh akan berkarya. Soul itu nggak bisa membuat rumah sendiri. Soul tidak bisa membuat komputer. Soul butuh body, butuh tubuh untuk bisa membuat rumah, untuk bisa merakit mobil, ya. Karena zonanya soul, zona energi. Soul tidak mengenal ruang, tidak mengenal waktu, terkoneksi dengan apapun. Ketika kita menjadi soul, pejamkan mata, udah kita jadi soul, udah tercapai apapun yang kita inginkan. Jadi soul itu nggak butuh untuk berkarya gitu loh. Yang butuh berkarya apa? Tubuh. Nah, sekarang teman-teman, mind atau pikiran ini adalah jembatan penghubung antara body and soul. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita di dalam perut ibu, ya, terus kemudian ditiupkan ruh, ya, di Al-Quran itu ada, ditiupkan ruh sama Allah. Disatukan, tubuh sudah terbentuk, ya, walaupun dalam bentuk apa namanya zigot ya mungkin ya masih kecil sekali kayak kecebong barangkali. Nah, kemudian Allah tiup nih ruh di dalamnya. Maka body and soul ini menjadi satu. Jadilah terbentuk.
Lama-kelamaan, seiring bertambahnya waktu, bertambahnya usia seseorang, ya, itu terbentuk mind. Dan mind ini adalah jembatan atau pintu gerbang atau penghubung antara soul and body. Apa yang terjadi jika, ada pertanyaan, apa yang terjadi jika mind atau pikiran ini, misalkan yang punya tubuh ini mati? Apa yang akan terjadi? Mind tidak bisa berdiri sendiri, maka mind juga ikut mati karena mind itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Jadi mind ini tengah-tengah. Wajar ya kalau teman-teman meditasi kok pikirannya ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari ya. Karena mind ini adalah pintu gerbang antara soul atau ruh dengan tubuh. Boleh nih dikatakan soul ini adalah bawah sadar. Nah, gitu ya. Ini alam bawah sadarnya soul, soul kita itu. Mind itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi ketika tubuh mati, ya mind ikut mati. Namun gini ya teman-teman ya. Saya tekankan terlebih dahulu, saya katakan bahwa apa yang saya uraikan malam hari ini itu Anda bisa percaya, Anda juga boleh tidak percaya. Anda boleh setuju, Anda juga boleh tidak setuju ya. Jadi bebas. Karena kenapa sih? Karena kalau kita berhubungan tentang energi, kita bicara kelas spiritual itu amat sangat sulit untuk membuktikan. Jadi teman-teman boleh percaya dengan apa yang saya sampaikan, boleh juga tidak percaya ya, bebas. Ya, oke. Tapi kalau memang itu yang teman-teman rasakan ya sebaiknya ya percaya gitu. Nah, ini adalah soul atau jiwa atau ruh ya, bukan bukan jiwa ya, ruh atau ruh. Nah, sedangkan di tengah-tengah ini adalah pintu gerbang atau pintu penghubung antara ruh dan tubuh. Jadi bisa disimpulkan bahwa mind atau pikiran ini nggak bisa berdiri sendiri. Karena ketika tubuh dan soul atau jiwa atau ruh ini berpisah, maka mind atau pikiran ini juga ikut mati. Nih contohnya ya, teman. Mata, mata untuk melihat. Tapi kan kita itu butuh otak untuk bisa melihat dengan jelas. Ya, kita butuh otak untuk bisa melihat dengan jelas. Ketika tubuh mati, maka otak pun juga ikut lumpuh, ikut mati. Pikiran pun juga nggak bisa berpikir, gitu. Ikut juga mati juga. Ya, sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi mind atau pikiran itu adalah gabungan dari soul and body atau jiwa dan tubuh. Ini kita lanjut. Mind ini hanyalah sebuah alat atau program untuk kita bisa beradaptasi dengan dunia ini. Contoh nih teman-teman, kalau ruh kita, soul kita itu kan nggak bisa menyentuh api, ya, karena dia sendiri nggak terlihat gitu. Nah, kalau tubuh itu bisa. Jadi pikiran ini adalah sebuah alat atau program untuk kita bisa beradaptasi dengan dunia ini. Contoh ya, di sini teman-teman, misalkan tubuh menyentuh api nih, wah, berasa kan panasnya. Wih, ternyata pas tadinya Anda nggak tahu kalau yang namanya api itu panas. Awalnya Anda nggak tahu bahwa api itu panas. Maka disitulah tugasnya si pikiran. Oh, begitu tahu bahwa api panas masuk nih ke datanya. Karena data didapat dari masa lalu, teman-teman. Data didapat dari masa lalu. Memang tugas pikiran harus menganalisa, menghakimi. Hal ini tidak bisa dilarang ya, teman-teman. Jadi teman-teman pun nggak boleh ekstrim bahwa, oh,
Dulu kan saya pernah menjelaskannya bahwa kita sejatinya adalah ruh diri kita. Oh, saya ini ruh. Maka kemudian berarti tubuh ini hanya ilusi, tubuh ini tidak nyata. Terus kemudian teman-teman pengen menyakiti tubuh. Itu nggak boleh ya, teman-teman ya. Pasti segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu sudah pasti ada kebermanfaatannya. Ya, ingat. eh nah, tadi ya teman-teman, dari body and soul, akhirnya tumbuhlah yang namanya mind atau pikiran. Semakin besar diri kita, terbentuklah identitas berupa ego. Ya, karena dari kecil, kita ini dituntut ya, gini aja, gimana jelasnya? Sebentar, sebentar. Jadi, sebentar ya, saya ulang lagi ya, teman-teman ya. Jadi, pada saat kita bayi, yang terbentuk itu adalah body and soul. Nah, dari pergabungan antara body and soul atau tubuh dan ruh, itu terbentuklah menjadi mind atau pikiran. Nah, pikiran ini tugasnya adalah menganalisa, menghakimi mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang tidak baik. Akhirnya, semakin besar terbentuklah identitas berupa ego diri. Karena terlalu ingin melindungi dirinya sendiri. Nggak mau tuh tersakiti. Kalau tersakiti, dendam. Ya, itulah memang pikiran tuh tugasnya kayak gitu. Tapi kita juga tidak bisa menghilangkan pikiran ya, teman-teman. Saya mau ngilang aja, saya nggak mau mikir. Itu pun juga nggak bisa ya, teman-teman. Karena contohnya tuh kayak gini, malam hari ini kita belajar bersama. Kalau teman-teman menghilangkan mainnya, maka ya itu, ya kita nggak bisa berpikir. Konsep dasarnya adalah who am I atau siapa saya? Jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya adalah saya adalah gabungan dari ketiga hal ini. Soul, body, and mind. Ya, Anda adalah dari ketiga hal ini. Loh, Bu Yanti pernah menjelaskan bahwa kita itu sejatinya adalah makhluk energi. Kok sekarang beda lagi? Mind, body, and soul. Ini yang benar gimana sih? Oke ya, teman-teman ya. Oke, silakan disimak sampai akhir supaya tidak salah paham. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana jika kita sudah meninggal? Jika kita sudah meninggal, apakah saya soul? Iya, betul. Anda adalah soul kalau sudah meninggal. Ya, karena jika tidak bisa membedakan hal ini, Anda bisa tersesat. Jadi ada satu aliran nih, teman-teman. Dia itu menyatakan bahwa kita itu sejatinya adalah soul. Kita adalah sejatinya adalah yang ada di dalam diri kita. Dan karena tubuh inilah yang menjadi sumber persoalan. Kemudian karena dia terlalu mabuk spiritual yang artinya dia adalah soul, dia sakiti tubuhnya dengan cara ditindik, terus kemudian dipakein anting yang besar banget atau apapun itu ya, atau ditato tubuhnya ya, seperti itu. Pokoknya dia itu menyiksa tubuhnya karena dia berpikir bahwa saya itu bukan tubuh yang asli, saya adalah yang ada di dalam. Jika tidak bisa membedakan hal ini antara di mana saat kita itu bisa berada di ruh atau saat kita bisa berada di alam nyata atau alam materi ini. Jika Anda tidak bisa membedakan hal ini, Anda bisa tersesat. Ya, ada aliran yang menyiksa tubuhnya karena saya bukan tubuh. Atau kalau Anda tidak menyiksa pikiran, atau kalau tidak, Anda menyiksa pikiran. Jadi ketika Anda meyakini 1000%, 1 juta persen bahwa saya adalah soul, ya saya adalah ruh,
maka Anda tidak akan begitu peduli terhadap dunia materi Anda. Ya. Hmm. Lanjut ya, teman-teman ya. Nah, kalau untuk cara kembali pada soul itu seperti apa ya? Udah bundir aja itu udah otomatis kembali ke soul. Karena pencerahan itu bagi saya bukan yang bisa membeda-bedakan antara roh, tubuh, dan pikiran. Pencerahan di spiritual adalah ketika Anda menyadari bahwa Anda adalah tiga aspek tersebut. Tiga aspek tersebut, yaitu body, soul, and mind. Ya, oke. Orang yang sudah tercerahkan itu adalah penerimaan ya. Jadi dia tuh kalau sudah tercerahkan artinya dia nggak peduli itu baik atau tidak baik, semuanya adalah baik, teman-teman. Itu ya yang disebut dengan self atau diri kita sendiri. Itu ada tiga ya, teman-teman ya. Yaitu apa tadi? Soul, body, and mind. Kita adalah tiga ini, gabungan dari ketiga ini. Self memberikan atensi, kemana atensi mengalir, disitulah mengalir energi. Jika Anda terlalu beratensi pada pikiran, maka Anda akan susah tidur. Semua dipikirkan. Jadi, ketiganya itu Allah ciptakan tanpa hal sia-sia, ya, teman-teman. Karena ketika ada, oh saya adalah pikiran, ya udah deh, yang lain nggak usah dipedulikan. Pokoknya saya adalah pikiran. Sedangkan jika atensi Anda terlalu besar pada tubuh, maka tubuh akan kurang ini, kurang itu. Yang namanya dia akan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, kita juga tidak boleh terlalu banyak menaruh atensi pada tubuh. Ya. Begitu juga jika atensi terbesar Anda itu ada di soul, maka Anda akan berpotensi menyiksa soul. Jadi harus balance ya, teman-teman. Antara tubuh, pikiran, dan ruh. Harus balance. Harus seimbang ya, teman-teman ya. Aduh, sorry. Kok, bentar ya, teman-teman ya. Boleh nggak sih menaruh perhatian pada pikiran? Boleh jawabannya. Tetapi yang tidak boleh adalah berlebihan. Contoh sekarang Anda belajar, Anda butuh pikiran, Anda butuh menaruh perhatian, ya, seperti itu. Soul terkonek pada dunia yang tidak kita ketahui. Soul terkonek dengan dunia yang tidak ketahui. Nah, kita bicara tentang intuisi. Ini zonanya soul, teman-teman. Pikiran tidak usah ikut campur ketika kita menggunakan soul. Diri ini hanya bisa muncul dengan satu, dua, tiga. Ini adalah gabungan soul, mind, and body. Ini yang disebut dengan jiwa. Ini yang disebut dengan jiwa. Jadi soul dan jiwa itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau soul atau ruh itu berada pada zona energi, ya. Kemudian
Tubuh zonanya materi. Diri ini hanya bisa muncul dengan pikiran, tubuh, dan ruh. Ya, kalau ada gabungan kayak gini, ini bisa jadi jiwa. Asalkan ya teman-teman itu nggak boleh ekstrim ya. Teman-teman ekstrim itu artinya apa? Mendewa-dewakan atau meninggi-ninggikan eh, mind ya. Atau meninggi-ninggikan. Akhirnya ketika meninggi-ninggikan mind, kita jadi pelit ya teman-teman ya. Karena mind bekerja berdasarkan data. Ya. Terus nggak boleh tuh kalau kita terlalu fokus pada zonanya soul, sehingga tidak boleh menjadi pikiran. Akhirnya jadi gelandangan, naik ke gunung, meditasi, meninggalkan mind. Kerjaannya meditasi terus. Juga nggak boleh ya, teman-teman. Nah, kita itu punya 3 tombol, teman-teman. Inilah keistimewaan kita, tergantung dari bagaimana kita mengelola ketiganya dan kapan waktu memunculkannya. Mind, body, and soul. Selama ini kita terlalu sibuk beratensi atau menaruh perhatian pada pikiran. Contohnya nih, pas meditasi pikirannya kemana-mana. Nah, atau pas sholat pikirannya kemana-mana. Itu mungkin bisa jadi karena kita terlalu besar menaruh atensi ke pikiran. Meditasi itu pikiran kemana-mana. Nah, selesai meditasi, Anda perhatikan tubuh Anda. Tubuh sering berjalan secara otomatis. Hmm. Nah, sekarang teman-teman, tugasnya adalah teman-teman berikan atensi atau perhatian pada soul melalui meditasi, bukan untuk menyiksa pikiran atau menyiksa tubuh. Kita berpetualang ke dunia yang tidak kita ketahui sesekali ini. Boleh ya berpetualang ke dunia yang tidak kita ketahui. Tenangkan diri, meditasi untuk lepas pikiran, melepas identitas. Itulah salah satu manfaat dari meditasi. Hmm. Jadi pencerahan menurut saya adalah ketika Anda menyadari bahwa Anda adalah ketiganya karena Anda masih hidup di dunia. Anda adalah gabungan dengan ketiganya. Jika Anda merasa kurang ini, kurang itu berarti Anda terlalu banyak fokus pada pikiran. Bisa juga tubuh protes dengan sakit. Hanya dengan sakit tubuh mampu perhatian dan Anda terlalu sedih. Maka itu tandanya soul minta perhatian. Oke ya, teman-teman. Sampai di sini dulu paham ya. Jadi kalau kita terlalu fokus pada pikiran, maka semuanya dipikir. Kita nggak bisa tidur. Kalau pikiran kepada tubuh, oke lah ya. Tapi sulit ya. Ketika perhatian terlalu banyak pada tubuh itu, biasanya tubuh, kalau kita tidak perhatian ya, tidak perhatian terhadap tubuh, maka biasanya tubuh akan eh, memberikan atensi berlebihan pada dirinya. Nih, sebentar. Ya, teman-teman ya. Pencerahan adalah ketika Anda menyadari
adalah ketiganya karena Anda masih hidup di dunia. Anda adalah gabungan dari ketiganya. Jika Anda merasa kurang ini, kurang itu, berarti Anda terlalu banyak fokus pada pikiran. Jika hanya tubuh protes perhatian atau Anda terlalu sedih, maka itu tandanya soul minta perhatian. Jadi kalau misalkan nih tubuh kita sakit, ya, itu tandanya tubuh minta perhatian dari diri kita, ya. Oke, baik teman-teman. Yuk, boleh tanya jawab, boleh sharing-sharing ya, teman-teman ya. Kita materi malam hari ini kita sampai di sini dulu, ya. Dan ini disclaimer ya, teman-teman ya. Anda boleh setuju dengan apa yang saya sampaikan, Anda juga boleh tidak setuju. Karena ilmu spiritual itu sulit dibuktikan dan sulit juga dijelaskan. Sekali lagi, ilmu ini ilmu bebas. Bebaskan pikiran Anda untuk setuju atau tidak setuju, lalu gali lagi. Ya. Gali terus pengetahuan kita karena saya di sini juga pembelajar. Kita sama-sama belajar. Kita adalah teman seperjalanan. Jadi ingat ya teman-teman, tadi apa? Who am I? Jawabannya adalah I am body, mind, and soul. Tiga hal, tiga unsur ini. Oke, baik teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan yang belum jelas tentang hal ini? Amin. Ini sudah berakhir ya, teman-teman ya. Anda boleh setuju, Anda juga boleh tidak setuju, karena ilmu spiritual itu sulit dibuktikan dan sulit juga dijelaskan. Sekali lagi, ilmu ini ilmu bebas. Bebaskan pikiran Anda untuk setuju atau tidak setuju. Lalu gali lagi, gali terus pengetahuan kita, karena saya di sini juga pembelajar ya, teman-teman kita sama-sama belajar. Kita adalah teman seperjalanan. Oke? Baik, teman-teman. Apakah ada pertanyaan mengenai materi ini atau mengenai materi yang lalu atau mengenai buku juga boleh. Ya, silahkan di-sharingkan. Jika ada yang belum jelas, silahkan bertanya ya, teman-teman. Oke. Paham. Paham. Ya, teman-teman, sudah jelas belum? Atau ada yang ditanyakan, teman-teman? Atau sudah ngantuk semuanya ini? Silahkan, teman-teman. Pak Wayan nih, sudah baca bukunya, Berani Gagal. Bukunya keren. Apa sih yang paling keren? Sudah jelas, Bu. Oke, Kak Anggun, sip. Jadi kita adalah tiga ya. Kita adalah tiga. Jadi kita itu harus tahu di mana kita saat menggunakan body, di mana saat kita menggunakan mind, di mana kapan saat kita menggunakan soul. Jadi kita harus bisa membedakan antara ketiganya. Kita adalah ketiga hal ini, ya identitas kita, tapi kita juga harus menyesuaikan di mana kita berada. Saat meditasi, maka Anda harus menjadi soul. Saat Anda belajar seperti sekarang ini, Anda jadi mind, ya. Saat melakukan aktivitas, Anda menjadi body, ya. Seperti itu. Ya, jadi kita adalah tiga identitas kita. Nggak bisa dihilangkan salah satu, nggak bisa. Nggak boleh ya. Jadi kalau kita itu bukannya fokus pada mind aja, terus kemudian kita kerja keras dari
pagi sampai malam banting tulang, tulang punggung. Ya, terlalu fokus pada pemain juga kita akan mudah lelah juga. Terlalu fokus pada main terus kemudian body itu juga nggak bagus ya. Terlalu fokus pada soul, akhirnya meditasi, anak istrinya terbengkalai. Tidak diurusi itu juga tidak boleh. Oke, jadi kita harus balance antara ketiganya. Kita tahu kapan waktu menggunakan mind, kapan waktu menggunakan body, kapan waktu menggunakan soul. Nggak mungkin juga ya di sini sekarang cuacanya kadang hujan, kadang enggak gitu. Nah, sekarang ini malam hari ini nggak hujan ya, jadi panas ya teman-teman. Sesuai nggak kalau saya pakai jaket? Ya nggak sesuai kan. Nah seperti itu pikiran tuh kita juga ada ada tiga hal di mana kita menyaruh pikiran, di mana kita menggunakan ya maksudnya bukan menaruh menggunakan pikiran, di mana saat kita menggunakan soul ataupun body. Eh, sip, sharing saya sampai di sini. Teman-teman, adakah pertanyaan? Jika ada, silahkan. Jika tidak ada, insya Allah kita ketemu di kelas spiritual selanjutnya. Nah, nanti kita bertemu di Mind, Body, and Soul bagian kedua. Masih ada lanjutannya. Tapi ini udah hampir jam 9 ya. Jadi saya selesaikan sampai di sini dulu. Teman-teman ada pertanyaan? Ada yang sudah membaca bukunya, sudah sampai bab berapa, halaman berapa? Lalu bagaimana komentar teman-teman mengenai buku Berani Gagal? Rekomendasi enggak? Nah, gitu. Oke, silakan dibuka mikrofonnya teman-teman kalau mau bicara. Kalau enggak, saya anggap teman-teman sudah cukup jelas. Kita akhiri aja Zoom kita malam hari ini. Kita lanjut ya. Nanti kalau mau tanya jawab bisa di grup. Oke, saya kok berasa ngomong sendiri ya. Ini udah pada tidur semuanya kah? Coba absen siapa yang masih hadir yang nggak tidur. Masih hadir, Bu. Oke, Kak Anggun. Sip, mantap. Itu Bu Artini juga masih hadir ya, Bu. Hadir, Pak Roni. Oke. Yang lain udah tidur nih, ketiduran ya. Memang dengerin Zoom itu enak sambil tidur. Terus kemudian bablas. Ya, oke. Kamu udah jelas ya. Pak Roni sudah jelas ya, Pak. Jadi nggak boleh, Pak, berada di dalam terus ya, gitu ya. Di dalam saya suka dunia dalam pun saya maunya di dalam aja seumur hidup saya. Nggak boleh, Pak Roni ya. Nanti anak istrinya gimana? Kita masih hidup di dunia, jadi kita harus menggunakan ketiganya. Body, soul, and mind. Oke? Dan kita tuh harus balance, harus seimbang kapan kita menggunakan body, kapan menggunakan soul, dan kapan menggunakan mind. Oke, baik teman-teman. Gak ada pertanyaan? Aman ya? Gak ada pertanyaan ya? Ini yang lainnya kemana nih? Bu Artini, Bu Erma, Bu Dian, Pak Daryono, Bu Pursita, Pak Wayan, Pak Alinuddin, Bu Munaya, Bu Sari. Yang hadir nih baru 2 orang. Kita bertiga nih. Oke, saya akhiri Zoom kita malam hari ini ya, teman-teman ya. Nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke part 2. Insya Allah besok ya, kita lanjut ke part 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya anggap sudah paham semuanya.